Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bentuk aljabar, yaitu operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan pada aljabar itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Udah kita bahas kemarin pada video sebelumnya. Nah, cara untuk menghitung operasi penjumlahan pada bentuk aljabar, di sini ada contoh 3x minus 5y ditambah 2xy min 8 ditambah dengan 2x kuadrat plus 3xy plus 2x minus 4y plus 2. Kita kelompokkan dulu dalam suku sejenis. Jadi, ini kita, karena ini plus, jadi semuanya ikut plus. Tetap ya ini tandanya. Lalu kita kelompokkan di sini 2x kuadrat. Nggak ada temennya. Selanjutnya ada yang sejenis. Variabelnya sama-sama x. 3x plus 2x. Berarti kita kelompokkan. Lalu ada yang variabelnya sama lagi, yaitu y. 5y dan 4y. Kita kelompokkan lagi. Nih. Nggak harus dikurung, nggak apa-apa ya. Ini kalau dikurung membingungkan. Jadi kita kelompokkan itu kita dekatkan gitu. Nah, di sini tetap 2x kuadrat. 3x plus 2y itu 5x. Minus 5y minus 4y, diambil dari sini. Itu minus 9y, ya kan? Ingat kan pada bilangan bulat kemarin? Terus ini ada minus 8 ditambah 2. Itu minus 6. Kayak gitu. Selanjutnya ada operasi pengurangan. Ini juga hampir sama. Harus mengelompokkan suku-suku sejenis. Oke, di sini soalnya kurangkan 6p kuadrat minus 3p ditambah 8 dengan minus 4p ditambah 2p kuadrat minus 9. Kita kurangkan. Karena ini pengurangan, jadinya ini kita kalikan. Minus 4p dikali minus sama dengan plus 4p. Ini minus dikali plus 2p kuadrat, jadi minus 2p. Ini minus dikali minus 9, itu sama dengan plus 9. 6p kuadrat minus 3p plus 8-nya tetap. Ini terus ini minus jadi plus, minus plus dikali jadi minus dikali jadi plus, angkanya sama. Dari sini kita kelompokkan dulu yang suku sejenis. Ini ada 6p kuadrat. Nih, terus ini minus 2p kuadrat. Kita taruh di sini. Ini minus 3p plus 4p plus 8 plus 9. Nah nih, udah kelihatan cantik ya. Ini bisa kita hitung. 6p kuadrat minus 2p kuadrat. Itu hasilnya 4p kuadrat. Minus 3p ditambah 4p. Minus 3 ditambah 4, 1. Ada p-nya ya. Jangan lupa jadinya p. P itu sama dengan 1p. Kalau nggak ada koefisien, itu tandanya koefisiennya 1. Dan tidak perlu ditulis. Terus selanjutnya 8 ditambah 9, itu 17. Soal selanjutnya, ini pengurangan juga, dan jangan lupa, ini tentukan hasil pengurangan 8AB ditambah 2A ditambah 3B dari 5A minus 6B minus 6AB. Dari. Jadi, ininya di depan. 5A minus 6B minus 6AB dikurangi 8AB ditambah 2A ditambah 3B.
karena ini minus, ininya dikali dulu. Minus 8AB. Jadi 8AB-nya keluar dari kurung pakai minus. Yang ini plus 2A. Minus dikali plus 2A. Minus dikali plus minus. Jadi minus 2A. Minus dikali plus 3B. Minus dikali plus hasilnya minus. Nah, udah kayak gini lalu kita kelompokkan. Di sini ada yang variabelnya A. Ada yang variabelnya B. Ada yang variabelnya AB. 5A dikurangi A. Variabelnya udah sama, udah sejenis, kita hitung 3A. Minus 6B dikurangi 3B. Minus 6 dikurangi 3, minus 9. Berarti minus 6B dikurangi 3B, minus 9B. Yang ini udah sejenis juga nih, variabelnya AB. Minus 6AB dikurangi minus dikurangi 8AB, maka minus 6 dikurangi 8 minus 14. Berarti minus 6AB dikurangi minus 8AB minus 14AB. Hampir mirip ya. Selanjutnya ada operasi perkalian pada bentuk aljabar. Nah, di sini 4 dikali X plus 2Y. Caranya kita hitung satu-satu. 4 dikali X. 4 dikali 2Y. Jadi kita temukan 4 dikali X, kita tulis, ditambah 4 dikali 2Y. Kayak gini. Jadi kita hitung 4, hasilnya 4X ditambah 8Y. Selanjutnya yaitu perkalian suku A ini. Selanjutnya ini ya. Contoh yang lain. Di sini ada contoh minus 3 dikali 3X minus 5Y. Sama kayak yang tadi. Satu-satu dulu. Minus 3 dikali 3X. Kita tulis. Terus minus. Minusnya di sini ya. Kita pindah ke sini. Kayak tadi nih. Ini plus, kita pindah. Oke. Terus minus 3 dikali 5Y. Minus 3 dikali 5Y. Lalu minus 3 dikali 3X itu hasilnya minus 9X. Sedangkan ini minus dikurangi minus 15Y. Minus dikali minus plus. Jadi gini. Jadi ini minus dikali minus sama dengan plus. Jadi ini jadi plus. Selanjutnya perkalian suku 1 dengan suku 2. Di sini ada P dikali 2Q plus 5R.
Sama caranya kayak yang di atas, kita kali 1/1. P dikali 2Q, kita tulis. Titik ini maksudnya kali ya. Terus P dikali 5R, kita tulis. Jangan lupa ini plus. Jadinya 2PQ ditambah 5PR. Terus yang ini nih. Ini ada 2X kuadrat dikali 4XY minus 2Y kuadrat. Hasilnya 2X kuadrat ini dikali 4XY, kita tulis. Minus 2X kuadrat dikali 2Y kuadrat, kita tulis. Terus kita hitung biasa. Cara menghitungnya itu yang angka sama angka, yang variabel sama variabel. Contohnya ini, 2 dikali 4, 8. X kuadrat dikali X. X pangkat 3. Terus Y-nya biasa, terus ada 4 dikali X kuadrat dikali Y kuadrat. Nah, yang masih bingung masalah pangkat, udah ada di video sebelumnya, coba dicek dulu, belajar tentang bilangan berpangkat, oke? Terus kita lanjut perkalian dengan dua suku. Dua suku dengan dua suku. Selanjutnya yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2. Di sini, X plus A ditambah X plus B. X-nya itu merupakan variabel, A dan B-nya itu konstanta ya di sini. Berarti cara menghitungnya X dikali X. X kuadrat. X dikali B. BX. A dikali X. AX. Berarti A ditambah B dikali X. Terus ditambah A dikali B. Sama dengan AB. Nah, kita langsung ke soal aja. Di sini kita udah tahu P, soalnya P plus 2 dikali Q plus 3. Di sini ada soal P plus 2 dikali 2Q plus 3. Maka kita jabarkan menjadi P dikali 2Q plus 3 ditambah 2 dikali 2Q plus 3. Terus kita kalikan nih yang awal dulu, P dikali 2Q ditambah P dikali 3 ditambah 2 dikali 2Q ditambah 2 dikali 3. Lalu kita hitung ini 2PQ ditambah 3P ditambah 4Q ditambah 6. Nah, yang suku 2 dengan suku 3 di sini X plus 2 dikali X plus Y plus B. Ini cuma perumpamaan ya, ini secara umum. Kita ke contoh soal aja. Di sini 2X plus 3 dikali 4X plus Y min 2. Maka
kita jabarkan 2x dikali 4x plus y min 2 ditambah 3 dikali 4x plus y min 2. Lalu kita jabarkan nih. 2x dikali 4x ditulis, ditambah 2x dikali y dikurangi 2x min 2. Ditambah 12x 3 kali 4x ditambah 3 kali y ditambah ini ditambah dikali minus dikurangi 3 dikali 2. Lalu kita hitung 2x dikali 4x itu 8x kuadrat, ini 2xy, 2x dikali 2 4x, ditambah 3 dikali 4x itu 12x, 3y, ditambah 3y minus 6. Kayak gitu. Ternyata di sini ada x yang sama, tuh ada yang sejenis. Kita operasikan, minus 4x ditambah 12x berarti 8x. Jadi hasilnya 8x kuadrat ditambah 2xy ditambah 8x ditambah 3y min 6. Selanjutnya, operasi pembagian pada bentuk aljabar. Nah, operasi pembagian ini berbeda dengan operasi perkalian. Pada operasi pembagian ini, kita harus mencari variabel yang sama. Jadi yang dihitung yang variabelnya sama. Di sini ada A pangkat 3 dikali B kuadrat dibagi AB. Variabelnya yang sama itu ada A dan B. Ini pangkat 3, ini pangkat 1. Pangkat itu, kalau pembagian pangkat itu berarti pangkatnya dikurangi. 3 dikurangi 1, yang A. Yang B, B kuadrat. Kita tulis B kuadrat, ininya 1. Karena dibagi, berarti minus 1. Ketemunya A pangkat 2, ini 3 minus 1. Dikali B pangkat 1, 2 minus 1. Kalau masih ada yang bingung terkait bilangan pangkat, udah ada di video sebelumnya, jadi bisa dicek dulu buat belajar. Selanjutnya contoh yang lain 2x dibagi 2. Ini kan yang sama itu koefisiennya ya. Koefisiennya sama-sama 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Berarti 1. X-nya nggak punya temen. Di sini nggak ada variabel X, berarti X-nya tetap di sini. 2X dibagi 2 itu sama aja X. Kayak contohnya gini. Kita anggap X-nya itu apel. Kalau ada 2 apel dibagi 2 orang, maka satu orangnya dapat 1 apel, 1 X. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu perpangkatan bentuk aljabar. Nah, perpangkatan di sini itu identik dengan bilangan, ya kan? Tapi bentuk aljabar yang ada variabelnya juga bisa dipangkatin, yaitu dengan cara melakukan perkalian suku 1 sebanyak pangkatnya. Di sini contohnya 2A pangkat 3. Berarti yang dikali itu 2A kali 2A kali 2A. Ada 3 kali. Sehingga bisa kita dapatkan gini. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 8. A kali A itu A pangkat 3. Jadi, 2A pangkat 3 itu sama saja dengan 8A pangkat 3 gitu. Terus di sini ada minus 3E. Terus di sini ada minus 3K pangkat 2. Nah, itu artinya minus 3K dikali minus 3K. Karena 2 berarti 2 kali. 2 angka dikalikan. Nah, minus kali minus plus. 3 dikali 3, 9. K dikali K, K kuadrat. Kayak gitu. Terus ada perpangkatan suku 2. Nah, untuk pangkat yang lebih dari 2, itu kan akan susah dilakukan ya. Contohnya X minus 1 pangkat 4. Susah kan? Nah, kita tuh punya cara nih, yaitu menggunakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu kayak gimana sih? Segitiga Pascal tuh kayak gini. Paling atas itu 1.
paling atas itu angka 1. Nah, yang ini 1, 1. Ini ada angka 1, ini 1, 1. Terus jadi kita tuliskan yang bagian awal dan bagian akhir itu 1. Terus ini kok bisa dapat angka 2 ya? Nah, angka 2 ini tuh kita dapatkan dari 1 ditambah 1, 2. Maka, semakin ke bawah kita tulislah 1. 1, terus ini 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3, 1. Terus ini 1 lagi. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Terus kita tulis 1 di akhir. Nah, ini maksudnya A ditambah B pangkat 0. Kalau kalian udah buka bilangan berpangkat, video tentang bilangan berpangkat, kalian bakalan tahu kalau pangkat 0 itu hasilnya 1. Kalau belum tahu, aku jelasin di sini. Jadi, berapapun, apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nah, di sini kan ada A plus B pangkat 1. Maka ini yang dimaksud ini itu adalah koefisiennya. Jadi contohnya gini. Ada contoh soal X plus Y dipangkatkan 3. Kan artinya X plus Y dikali X plus Y dikali X plus Y. 3 kali. Ada 3 suku. 3 kali suku itu ditulis. Terus kita hitung nih. Kita hitung didapatkan ini. Nah, ini 1, 3, 3, 1. Kalau dipangkatin 3, itu koefisiennya 1, 3, 3, 1. Terus, gimana nih variabelnya? Nah, variabelnya itu X pangkat 3. Nih, kan ini 3. Ini X, ini Y. Berarti yang awal X pangkat 3, yang akhir Y pangkat 3. Terus yang tengah X, Y. Tadi 3 sama 3 ya koefisiennya. Kita tulis 3 sama 3. Terus variabelnya berapa? Nah, variabelnya kita tulis XY. Kita tulis XY di situ. Terus salah satu dari variabelnya itu kita kurangi pangkatnya dengan 1. Jadi kita dapatkan 3x kuadrat Y dan 3xy kuadrat. Jadi maksudnya gini. Ini kan x pangkat 3. Jadi urut. Ini x pangkat 2, ini x pangkat 1. Ini kan y pangkat 1. Urut. Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3. Jadi kebalikan gitu, tapi tetap urut. Kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar atau di komentar pribadi Google Classroom. Penjelasan tentang ini sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.